Perkenalkan, saya Amin Wastoni, founder dari Emping Jagung Double Winner, salah satu UKM yang bergerak di pengolahan makanan berbahan dasar jagung, pengolahan emping jagung Double Winner yang beralamat di Desa Sungging Sari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Saya merintis usaha ini sejak tahun 2008, jadi melakukan trial and error percobaan dari 2008, berlokasi di SMK Negeri 1 Temanggung. Jadi saya melakukan percobaan di SMK Negeri 1 Temanggung. Di sana yang alatnya sudah ada, kemudian perlengkapan di sana juga termasuk lengkap. Jadi inisiatif ke STM Pembangunan hanya untuk trial gitu. Jadi awal mula mengapa saya memilih produk dari jagung, karena Temanggung ini adalah salah satu penghasil jagung termasuk nomor 5 atau nomor 6 di Jawa Tengah ini. Jadi saya termasuk putra daerah yang eman-eman ketika ada hasil bumi yang tidak dimanfaatkan secara lebih untuk meningkatkan nilai ekonomi dari produk dari hasil pertanian di Temanggung ini. Jadi sebelum saya merintis usaha ini, cerita sedikit, saya lulusan SMK Negeri 1 Temanggung atau kita kenal dengan STEMBA, angkatan 29, lulusan 2006. Jadi kebanyakan setelah lulus dari STM itu bekerja. Sama, saya adalah kebanyakan dari lulusan STM yang ketika lulus bekerja. Gitu. Kerja, saya pertama kerja di Tulungagung, Jawa Timur, pengolahan mie di Suburjaya. Kemudian selama 7 bulan resign karena ada sesuatu hal. Terus sebelum ada 1 bulan ada panggilan dari PT Mitra Satria Perkasa Utama Tangerang, perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kacang. Jadi dengan brand Mr. P, kalau dicari di Indomaret, Alfamart itu biasanya ada. Nah, setelah itu baru 4 bulan setengah saya merasakan ketidaknyamanan dalam bekerja. Gitu. Terus ada sesuatu hal yang membuat saya tidak nyaman, saya memutuskan untuk resign. Terus pulang, saya berpikir mau usaha apa di Temanggung. Gitu. Terus kebetulan mbah saya adalah seorang petani dan jagung ini adalah salah satu hasil dari pertanian beliau. Begitu. Jadi saya berpikir arep tangguh apa sih jagung ini gitu. Nah, baru setelah melakukan ya semacam riset kecil-kecilan lah, menemukan oh bisa dibikin emping jagung, dan di mana emping jagung ini di Temanggung waktu itu memang belum ada. Jadi Double Winner adalah pencetus atau apa ya istilahnya, satu-satunya emping jagung pertama. Yang pertama di Temanggung adalah Double Winner ini. Sebelum ada perusahaan-perusahaan UKM yang lain yang bergerak di bidang yang sama, Double Winner sudah berdiri lebih dahulu. Gini, saya merintis melakukan trial itu berbarengan dengan Mas Iwan, kakak kelas angkatan 25. Itu mengapa di sini ada diproduksi ini adalah IA Cooperation. Jadi I itu Iwan, A-nya itu Amin. Nah, cooperation itu kerjasama. Jadi kami bertemu di Pasar Kemis di Tangerang itu, kebetulan beliau adalah yang megang supervisor quality control, sementara saya pegang supervisor produksi waktu itu. Terus punya pemikiran, punya visi yang sama, pengen pulang ke Temanggung, mengembangkan usaha di Temanggung.
pulang kita sama-sama melakukan trial di STM, ketemulah IA Corporation, muncullah emping jagung. Ya kalau dibilang modal berapa itu ya modal niat dulu sih, karena ya itu tadi kalau kita bicara tentang modal itu tentunya nantinya tergantung dengan perkembangan usaha ya kan. Kalau saya penting niat dulu, ketika niat saya sudah mau usaha kemudian saya mulai melakukan trial dulu. Nah setelah trial kira-kira Pak ini usaha ini jalan nggak itu, nah baru setelah oh ini kan jalan, baru kita melangkah sedikit demi sedikit. Katakanlah kita produksi dari 5 kilo dulu, 1 kilo dulu, 2 kilo dulu. Waktu itu saya pertama melakukan riset percobaan itu harga jagung masih di kisaran 1.600-1.800 waktu itu. Sampai sekarang sudah hampir angka 6.000, 6,5. Bahkan kemarin akhir tahun kemarin awal tahun mencapai angka 9.000. Rekor kemarin. Nah itu jadi saya pikir saya menyiapkan istilahnya uang mandek untuk melakukan trial, karena ini benar-benar produk baru di Temanggung, beda dengan kayak keripik singkong, keripik pisang kan memang sudah ada. Nah ini emping jagung ini benar-benar sesuatu yang baru gitu. Jadi untuk trial errornya kita memerlukan effort untuk itu. Nah kita istilahnya uang 100.000 itu cukup, kita sudah dapat berapa kilogram jagung gitu. Nah istilahnya kita beli jagung 5 kilo dulu lah, kan 10.000 kita olah, gagal, kita afkir, beli lagi jagung 10 kilo kita olah, afkir. Itu sampai berjalan kurang lebih 1 tahun. Jadi trial error sampai saya pernah belajar sampai ke Jogja, sampai ke Ambarawa, sampai terakhir sampai ke Pati, ke Garuda Food gitu. Jadi untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan itu kita memang harus usaha, terus usaha bagaimana mencari sesuai apa yang menjadi selera kita, apa yang menjadi selera konsumen. Pertama trial itu ketika dimakan itu kayak ada sampai jadi dimakan itu kayak ada sisa ampas gitu, jadi tidak nyaman sekali gitu. Itu hampir berjalan hampir ya lama lah, 6 bulanan sampai terus trial cari-cari, akhirnya di akhir 2008 akhir 2008 itu baru ketemu, oh ini emping jagung yang enak itu seperti ini, seperti itu. Ya ini cerita ke belakang lagi ya. Jadi double winner itu malah lahir sebelum emping jagung. Ya, jadi saya lulus 2006 waktu itu, terus kerja di Tulungagung, menemukan sebuah produk kerupuk kerupuk bikinan dari Sidoarjo. Beli di warung kecil, di kantin di kantin perusahaan itu, kantin pabrik. Saya beli, saya makan. Loh ini enak ini, Temanggung belum ada ini. Terus saya ngobrol sama atasannya, ternyata yang nyarikan kerupuk itu atasan saya. Jadi atasan saya bekerja sama dengan orang luar, membeli kerupuk dari Sidoarjo, beli goreng, beli pasarkan. Nah awal mulanya terus ini nganu aja, kamu ambil di Muntilan, nanti tak kirim ke Muntilan. Saya telepon orang Temanggung, teman saya Temanggung waktu itu. Bro, nganu, tolong ambilkan emping kerupuk, kamu goreng deh, kamu bungkusin 500-an, nanti kamu jual, coba. Terus bener, Muntilan, kita kontekan, telepon, waktu itu masih ya jadul lah, teleponan SMS gitu. Terus ketemu, goreng, cocok bah gitu. Saya dipanggil bah di STM saya dipanggil bah.
cocok baik gini. Terus ya wis nek cocok tak kulake. Dia bingung kan, background dari SMK toh, sebuah produk itu harus ada nama. Iya di merek opo? Sik tak mikir, aku tak oleh wangsit sik. Selang berapa waktu kemudian dia tak telepon, bro mereknya double winner wae. Loh, double winner apa? Double itu 2, winner itu pemenang. Jadi pemenangnya nggak hanya satu, kita pemenang, kita adalah pemenangnya. Maka slogan double winner adalah karena kita adalah pemenang. Jadi orang sing kalah, semuanya menang. Saya dengan partner menang, saya dengan pelanggan sama-sama diuntungkan, saya dengan supplier sama-sama diuntungkan. Istilah biologinya simbiosis mutualisme. Jadi hubungan yang saling menguntungkan. Kalau untuk awal merintis ya, karena kita itu dulu adalah produk baru, kita adalah coba-coba. Jadi hosting timnya itu banyak, kita hosting timnya itu banyak sekali, menghabiskan waktunya banyak sekali. Jadi kita memang untuk merintis kita memang harus sabar, gitu, sabar, tekun. Karena kalau nggak seperti itu ya kita mau mencari apa yang kita inginkan, mungkin kita mau mencari angka yang ke-10 kan harus melewati angka 19, nggak mungkin dari 1 langsung 10. Nah itu biasanya hambatan itu dari angka 1 sampai 9 itu memang selalu ada, entah itu di niate, entah itu di kendala luar, kayak mencari bahan baku itu juga dulu angelisnya tadi, mencari proses dari awal bahan sampai sekarang nemu proses dari bahan sampai sekarang untuk menjadi emping itu juga melalui proses. Nah itu hampir 1 tahun lebih lah untuk mencari itu. Nah salah satu kendalanya ya itu, kita memang benar-benar baru, jadi kita memang harus terbuka dengan masukan, harus istilahnya ya tetap apa, kita kalau kita mau maju ya kita tetap harus tetap berjalan gitu. Misalnya kita berhenti ya kita berhenti sejenak untuk istirahat, tetap kita lanjut lagi. Karena kita berhenti di situ stop ya sudah bukan. Proses produksi emping jagung di double winner. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Jadi pemilihan baku di sini kita pilih jagung yang sudah sesuai dengan standar kita. Jadi kita pilih jagung yang sudah sesuai standar. Dan kita jagung adalah jagung yang pipil, sudah dipipil, bukan jagung gronjolan itu, tapi jagung pipil. Dan setelah kita pilih, kita cocok. Langkah pertama adalah perebusan. Jadi perebusan adalah kita merebus air kapur, kemudian setelah mendidih jagung dimasukkan. Jadi tujuan dari perebusan adalah untuk melunakkan jagung. Kemudian kita masuk di pencucian. Jadi tujuan dari pencucian adalah untuk membersihkan kotoran, terus untuk membersihkan kapur yang menempel pada jagung. Nah, kemudian kita masuk ke perendaman. Jadi perendaman selama semalam bertujuan untuk melarutkan sisa-sisa kapur, kemudian untuk membersihkan jagung, kemudian satu lagi untuk menaikkan volume. Jadi dari jagung yang keras kemudian direbus, volumenya naik,
direndam volumenya naik, nanti puncaknya di pengukusan. Jagung udah gede, lunak, jadi ketika nanti digiling dia lipat-lipat gitu. Jadi setelah perendaman kita ke tahap pencucian kedua, dicuci lagi sampai benar-benar bersih. Salah satu ciri, salah satu tanda bahwa jagung udah bersih adalah ketika kita pegang itu sudah tidak klinyit, sudah kalau boso Jawa ini peret gitu, udah keset gitu. Jadi pencucian sudah selesai. Kemudian setelah pencucian kedua kita kukus sampai matang, bener-bener matang tanek gitu. Karena kalau tidak tanek nanti ada bintik putih-putihnya, itu menandakan belum matang. Sampai matang, digiling, pres, kemudian masuk ke pengeringan di bawah sinar matahari langsung, kurang lebih ya 2 hari lah, 2 hari dengan panas yang bagus, 2 hari sudah kering. Kemudian setelah packing, setelah pengeringan kita grading dan sortasi. Grading adalah untuk mengetahui, untuk memilih dengan kualitas yang standar kita dengan ayaan. Grading dan sortasi, jadi kita sortasi, kita ayak. Nah, salah satu hasil lain dari jagung adalah ayaannya itu bisa untuk makan ternak. Ini adalah produk matangnya. Jadi mengapa kok kemasannya sederhana sekali? Ya, karena kita sesuaikan dengan target pasar kita. Ini kita target pasarnya adalah warungan, warung-warung desa, warung-warung kota, tapi istilahnya warungan, bukan masuk ke swalayan. Di swalayan ini kurang menarik karena kita bersanding dengan produk-produk yang sudah dengan kemasan yang bagus. Jadi memang kita kemasan seperti ini ya, simple. Karena memang target pasar kita ya, ini pasar tradisional, ini warung-warung tradisional, seperti itu. Itu untuk matang. Jadi setelah pembubuhannya adalah ketika sudah digoreng baru kita kasih bumbu. Itu untuk penggorengannya. Ini mentah, ini yang matang. Salah satu produk dari Double Winner yang rasa jagung bakar. Jadi di Double Winner ada 4 item rasa, ada 5 original. Original itu pure tanpa tambahan apapun. Karena jagung sendiri tanpa dikasih apapun itu sudah gurih, sudah enak. Nah, hanya untuk menambah cita rasanya kita kasih bumbu tabur. Kita kasih bumbu barbecue, kita kasih bumbu balado, kemudian jagung bakar, kemudian jagung manis. Mak, itu kok nggak dikasih rasa keju? Nah, kita sudah melakukan riset, melakukan trial. Rasa yang paling masuk adalah 5 rasa ini. Keju masuk enggak, Pak? Masuk, sebenarnya masuk, semua rasa masuk. Cuman yang paling masuk di lidah masyarakat sekitaran sini adalah barbecue, balado, kemudian jagung manis, jagung bakar. Dan ini adalah bumbu pilihan, bumbu khusus dari Double Winner. Jadi ketika memang kita punya spesifik, punya bumbu sendiri yang kita racik khusus untuk produk Double Winner. Jadi ketika nanti cari di toko juga jarang menemukan yang seperti ini. Barbecue dari Double Winner itu beda dengan barbecue yang ada di pasaran. Jadi itu salah satu keunggulan dari Double Winner adalah rasanya lebih spesifik dibanding rasa yang lain. Pertanyaan yang sangat menarik ini, karena ya produk emping jagung ini dulu adalah produk baru, jadi memang mengenalkannya juga lama. Jadi istilahnya juga untuk sampai ke sana saya menghabiskan ya lumayan lah untuk seorang awal usaha, dana yang untuk sampling. Jadi saya memilih ini target pasar saya itu mana sih? Oh,
ini adalah produk setengah jadi. Jadi ketika nanti digoreng, nanti endingnya finish produknya adalah di penggorengan. Jadi pertama saya sampling ke penggoreng, kemudian saya masuk ke pasar-pasar. Nah, masuk ke pasar sendiri juga saya sudah nyiapin yang hasil gorengan. Ini lubuk seperti ini. Dan itu saya tidak langsung jalan sendiri, tapi melalui orang, melalui sales. Jadi saya edukasi orangnya, saya kasih contoh penggorengannya, ini loh seperti ini. Nah, sales dia nanti yang jalan ke pasar. Dengan tak bawain mateng, tak bawain yang mentah. Awal mula seperti itu. Kemudian untuk UKM yang lain yang kayak dia biasanya goreng kerupuk misalnya nih, saya datang, tak kasih sampel ini. Oke, kalau kita membanding-bandingkan sih sebenarnya kurang bagus ya, karena merasa kita lebih unggul gitu. Jadi semua produk emping jagung, ya cerita sedikit sih. Kita cerita sedikit ke belakang bahwa kita adalah pionir itu pertama di Temanggung. Jadi sebelum ada perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi pertama sebelum mereka mulai merintis emping jagung itu kita sudah ada. Nah, mereka belajarnya juga dari double winner. Gitu. Jadi kayak mereka sama, mereka itu sama. Yang di Keranggan itu punya adik kelas saya, mereknya Topcon. Itu ya yang ngajari adalah saya. Nanti dari double winner, kemudian Idola, kemudian Eco. Itu hampir semua ilmu pertama pengolahan emping jagungnya itu dari double winner. Secara tidak langsung, katakanlah saya punya orang. Terus wis gue melu kerja kono wae. Gitu. Nah, secara langsung kan dia ngajari di sana. Gitu. Jadi kita secara keunggulan semua produk kita sama ya. Nanti kan cuma tergantung ke selera konsumen mau pilih yang mana kan gitu. Nah, kita pelanggan kita yang sudah kerjasama dengan kita itu menilai kita itu lebih lebar, kemudian ketika digoreng itu lebih empuk gitu. Itu benar mereka. Nah, saya lihat itu sebenarnya sama ilmunya podo ya toh, dari Eco, dari Idola itu ilmunya sama, proses produknya sama, bahan bakunya sama. Cuman ketika masuk ke selera konsumen sudah ya selera konsumen. Oh iya, kalau untuk produksi sendiri itu hampir tiap hari, jadi non-stop. Kadang minggu aja kita sikat karena proses produksi emping jagung adalah kesinambungan. Jadi ketika satu terpotong satu hari, maka bisa terpotong 2-3 hari. Maksudnya seperti ini, godok terus rendam semalam. Setelah rendam semalam itu kukusnya semalam lagi. Jadi ada 2 malam yang istilahnya free, nganggur. Godok, misalnya ini contoh nih, Senin godok. Selasa menyiapkan untuk mengukus hari Rabu. Nah, hari Selasa ini juga kita sudah menyiapkan perebusan untuk yang digiling hari Kamis. Gitu. Jadi kita muter seperti itu terus. Jadi ketika mau libur ya kita cut hampir 2-3 hari kita nggak produksi. Gitu. Jadi muter terus. Nah, di libur karyanya gimana? Aturnya seperti ini. Kita biasanya setiap proses produksi, bisa katakanlah jagung turun nih 4 ton. Ya udah 4 ton habiskan. Baru setelah itu libur. Gitu. Atau kalau mau libur bisa gantian. Tapi rata-rata setelah 4 ton, 5 ton, Pak libur dulu, ya libur. Gitu. Seperti prosesnya, karena memang kita sebelumnya muter. Air untuk setelah saya ngukus, air hangatnya kita tambahin air lagi, kita tambahin kapur lagi untuk merebus yang hari itu. Jadi memang muter seperti itu untuk proses produksi.